Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rere, pendiri dari komunitas Jalan-Jalan Seru. Kali ini kita akan berbincang tentang sejarah dari Jalan-Jalan Seru. Awal Jalan-Jalan Seru dibentuk pada tanggal 22 Januari 2012. Tanggal 22 itu merujuk ke tanggal pembuatan sebuah akun Twitter. Dulu ada komunitas Jalan-Jalan Seru ini justru awalnya berasal dari sebuah akun Twitter yang saya buat pada tanggal 22 Januari. Awalnya bukan Jalan-Jalan Seru namanya. Kalau tidak salah Jalan-Jalan Makassar atau Traveler Makassar atau apa, yang kemudian saya ganti namanya pakai Jalan-Jalan. Kemudian waktu itu saya sering berteman dengan salah satu akun dari Jawa, kalau nggak salah dari Yogyakarta kali, namanya Backpack Seru. Nah, saya ambil kata serunya, jalan-jalannya tetap, kemudian ada kata serunya, kemudian ditambah inisial MKS Makassar di belakangnya karena kebetulan saya tinggal stay di Makassar. Nah, kemudian awalnya akun Twitter Jalan-Jalan Seru, Jalan2Seru_MKS ini tidak dipersiapkan untuk menjadi sebuah komunitas. Jadi hanya sebuah akun berbagi informasi tentang Makassar dan sekitarnya, tempat-tempat yang selama ini mungkin belum dieksplor, banyak teman-teman yang belum tahu, karena waktu itu awal-awal 2012 perkembangan sosial media, utamanya Twitter waktu itu mulai naik daun. Jadi anak-anak muda mulai memanfaatkan Twitter untuk mencari informasi. Kemudian kegiatan traveling, kegiatan jalan-jalan waktu itu juga mulai naik daun. Jadi teman-teman pengguna sosial media sangat haus informasi tentang destinasi yang ada di sekitarnya. Nah, waktu itu kan kita cuman share tentang ramang-ramang. Ternyata di luar dugaan banyak sekali teman-teman yang belum tahu di mana itu ramang-ramang. Nah, dari satu destinasi ini, ramang-ramang ini, akhirnya banyak teman-teman yang respect dengan akun Twitter kita. Kemudian Lakang, Danau Mawang, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan ada salah satu tempat di Kabupaten Baru yang akhirnya menjadi top sampai sekarang ini. Namanya pun itu kami tidak mengklaim, tapi insya Allah kita yang kasih nama destinasi itu dipakai sampai sekarang. Teman-teman silakan cari tahu sendirilah. Pergerakan komunitas waktu itu belum seperti sekarang. Jadi teman-teman berkomunitas, yang paling top waktu itu ya paling teman-teman komunitas fans bola, klub motor. Intinya komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang terorganisir langsung, face to face dan mulut ke mulut, bukan yang lahir dari komunitas. Bukan yang lahir dari sosial media seperti Twitter atau Instagram seperti saat-saat ini. Nah, keberadaan JJS waktu itu tahun 2012 ini bisa dikatakan sebagai revolusi komunitas di Makassar. Yang dulunya cuma beberapa komunitas, kemudian dengan adanya sosial media ini menimbulkan dunia baru, tempat ngumpul baru bagi teman-teman anak-anak muda Makassar. Kemudian dari tempat itu mereka membuat komunitas dan berjejaring. Begitulah JJS waktu itu. Dari informasi-informasi yang kita berikan di sosial media, di Twitter, kemudian banyak teman-teman yang ngajak, "Min, bikin trip dong." Nah, akhirnya
kita bikin trip pertama adalah Ramang-Ramang, belum setop sekarang ini. Kita ke sana, kemudian teman-teman yang ikut trip itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari komunitas Jalan-Jalan Seru. Kenapa kita mudah dikenal waktu itu? Selain informasi-informasi yang out of the box yang kita kasih, kita memperkenalkan Jalan-Jalan Seru waktu itu, memperkenalkan jalan-jalan murah, konsep jalan-jalan murah. Yang mana jalan-jalan murah? Mindset jalan-jalan traveling waktu itu adalah liburan yang tentu butuh duit banyak ke destinasi yang berbayar. Nah, kita menawarkan konsep jalan-jalan tapi murah, malah jalan-jalan low budget, malah tidak pakai budget. Nah, misalnya kita ke sebuah destinasinya tidak berbayar, berarti kita tidak perlu mengeluarkan uang. Nah, yang kedua alasannya, saya tidak punya kendaraan. Silakan bawa helm. Nanti di meeting point kita akan atur siapa yang tidak ada boncengannya. Nanti bisa kenalan lagi dengan yang boncengan. Kemudian wajib bawa air minum, botol, tumbler ya, dan rantang. Jadi konsep rantang piknik itu kita sudah perkenalkan dari dulu. Jadi teman-teman yang mau ikut harus bawa rantang bekal dari rumah. Jadi kalau perlu tidak usah belanja di luar beli nasi kuning atau apa-apa, ada bekal di rumah, ada nasi di rumah, itu yang dibawa. Jadi bisa dibilang kita jalan-jalan 0%, 0 rupiah. Kemudian nanti ke destinasi yang tidak berbayar, paling ya bantu teman beli bensin. Sudah kita numpang ya minimal kita bantu beli bensin. Sampai di destinasi, setelah kita melakukan perjalanan keliling-keliling, tiba makan siang, kita kumpul, melingkar, keluarkan semua bekal, dan kita makan sama-sama. Habis itu kita perkenalan yang belum kenalan. Nah, konsep yang seperti ini ternyata sangat diminati diminati oleh teman-teman, yang akhirnya populer saat itu dan bisa dibilang menjadi inspirasi bagi teman-teman komunitas yang sampai sekarang diberlakukan konsep jalan-jalan murah seperti itu. Tujuan sebenarnya sejak dibentuk JJS ini tidak dipersiapkan untuk menjadi sebuah komunitas. Jadi memang kita tidak mempersiapkan sistem atau apa untuk menjadi komunitas. Nanti berjalan setahun, 2 tahun, kita belajar dari pengalaman bahwa kita harus, supaya tetap eksis, kita harus menjadi sebuah komunitas. Untuk menjadi sebuah komunitas harus ada pengurus, dan kemudian harus ada regenerasi. Dalam perkumpulan manapun ada aturan-aturan tertulis atau tidak tertulis. Itulah yang kita poles selama ini sedikit demi sedikit, yang memang betul-betul kita tidak persiapkan dari awal. Jadi kita doing by doing. Jadi kita belajar dari apa yang kita lewati sampai saat ini. Jalan-jalan seru ini adalah bisa dibilang salah satu dan mungkin sampai saat ini satu-satunya komunitas yang lahir di Makassar kemudian membuat jejaring se-Nusantara. Di awal-awal tahun 2012 itu banyak komunitas-komunitas besar, tapi hanya chapter atau cabang dari komunitas-komunitas di Jawa, khususnya di Jakarta. Nah, JJS hadir, lahir di Makassar, besar di Makassar, kemudian membuat jaringan se-Nusantara, membuat jejaring
lahir di Makassar dan membuat jaringan se-Nusantara. Mungkin itu yang bisa menjadi salah satu kebanggaan buat kita. Kemudian setelah terjadi terbentuk chapter-chapter, cabang-cabang di daerah-daerah, kami cuma titip pesan ke mereka, jadikan itu sebagai wadah untuk memperkenalkan potensi kalian, potensi daerah kalian. Memang banyak teman-teman yang sama-sama kita mempromosikan atau memperkenalkan potensi daerah kita, tapi kelebihan kita, keunggulan kita adalah kita banyak, kita jejaring, kita jaringan se-Nusantara, akan dengan mudah membagi informasi. Apa yang teman-teman bagi dari Jayapura bisa di-share oleh teman-teman yang ada di Banda Aceh, yang ada di Sulawesi Selatan, di Flores dan lain sebagainya. Di dalam berkegiatan JJS ada 3 pilar sebenarnya. Sebagai komunitas dan organisasi atau perkumpulan atau apapun, ya otomatis asasnya adalah Pancasila. Agama, Tuhan dan lain sebagainya itu kan sudah masuk di Pancasila. Kita punya 3 pilar. Yang pertama sosial, kemudian lingkungan, dan yang ketiga edukasi. Jadi pendidikan, lingkungan, dan sosial. Di semua kegiatan kita jangan pernah lepas dari 3 pilar ini. Lingkungan, contoh kita jalan-jalan, kita sebagai komunitas jalan-jalan, traveler, tapi bagaimana di setiap kita jalan-jalan ya ada andil buat lingkungan kita. Misalnya tidak membuang sampah atau mengambil sampah-sampah yang ada di saat kita mengunjungi sebuah destinasi. Itu juga merupakan kepedulian kita terhadap lingkungan. Kemudian teman-teman pernah membuat sebuah program dan masih jalan sampai sekarang, yaitu One Trip One Tree. Jadi satu trip kita menanam minimal 1 pohon. Itu untuk lingkungan. Yang pilar kedua adalah pendidikan. Sedikit banyaknya kita mengambil peran untuk bidang pendidikan. Ya, kadang kita harus berkolaborasi dengan teman-teman komunitas yang lain, komunitas penggiat pendidikan yang lain. Dan salah satu program kita adalah Pustaka Alam, pengadaan perpustakaan di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga yaitu pilar yang ketiga adalah sosial. Salah satu contohnya di saat banjir Maros tahun 2013 kita terlibat. Kita membuka posko pengumpulan donasi, kemudian kita mendistribusikan langsung ke warga yang terdampak bencana. Kemudian waktu bencana Palu kemarin, kita juga beberapa orang berangkat di sana sebagai relawan. Jadi 3 pilar ini, sosial, pendidikan, dan lingkungan. Harapan saya ke depan, tahun 2020 ini adalah tahun ke-8 JJS hadir. Sebuah pencapaian yang luar biasa menurut saya, bisa sampai di tahun ke-8. Saya selalu bilang ke teman-teman bahwa Anda bisa saja membuat 10, 20, 30 komunitas dalam 1 bulan, tapi belum tentu bisa mempertahankan 1 saja dalam 1 tahun. Artinya membuat itu sangat lebih gampang ketimbang mempertahankan. Dan alhamdulillah kita sudah melewati 8 tahun. Itu semua berkat teman-teman semua. Kedepannya kita sudah banyak mengorbankan apapun untuk sampai di titik ini. Sangat sayang bila kita harus mempertaruhkan semuanya demi ego kita. Ya, contoh mungkin mau tinggalkan JJS karena tidak suka dengan salah satu atau 2 orang di dalamnya,
atau karena berbeda pendapat dengan siapa-siapa, terlalu murah 8 tahun ini, ya apa yang kita korbankan selama 8 tahun ini hanya untuk mementingkan ego Anda. Jadi ke depan semoga lebih solid lagi teman-teman, pertahankan lagi ini rumah yang saya sudah bangun dan saya sudah berikan ke teman-teman semua. Jadikan tempat ini, lingkungan ini sebagai lingkungan yang berkah. Kita mendapatkan keberkahan sama-sama di dalamnya. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia yang lain. Berlakukanlah itu di JJS. Kalian berkumpul, jangan cuma berkumpul saja, tapi bagaimana berkumpulnya kalian bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat yang lain. Saya Rere, pendiri dari Jalan-Jalan Seru, mengucapkan selamat 8 tahun buat Jalan-Jalan Seru. Tetap solid, tetap semangat, tetap menginspirasi. 8 tahun Jalan-Jalan Seru Infinity.